Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pentingnya kita punya sikap optimis dalam menjalani kehidupan atau optimisme. Sahabat pendengar, Buya A.R. Fakhrudin, Allahu yarham, dalam berbagai kesempatan selalu atau seringkali melontarkan kalimat atau pertanyaan yang sering dilemparkannya, dan kalimat itu hingga saat ini menjadi pijakan kita khususnya dalam menjalani kehidupan di Muhammadiyah. Sebagai seorang muslim katanya yang mengaku beriman, kita harus selalu optimis. Atau pertanyaannya, mengapa harus pesimis? Optimisme adalah sikap seorang muslim, itu merupakan keyakinan diri dan salah satu sikap baik yang dianjurkan dalam Islam. Dengan sikap optimisme, seorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik demi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surat Ali Imran ayat 139. Optimisme merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap kita manusia, khususnya seorang muslim. Karena dengan optimisme atau dengan optimistis atau seorang muslim akan selalu berusaha semaksimal mungkin mencapai cita-cita dengan penuh keikhlasan karena Allah. Sabda Rasulullah, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada diri masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah kamu menjadi seorang yang lemah apabila kamu tertimpa sesuatu kemalangan. Maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya dan berbuat begini dan begitu dan seterusnya. Ini hadis riwayat Muslim dan diriwayatkan dari Abu Hurairah. Saya pendengar, dari ayat dan hadis tadi kita harus yakin, mantap dan tidak ragu atau bimbang jika mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan segala cita-cita yang sesuai dengan jalannya. Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa atau lemah, karena sikap yang demikian itu berpeluang untuk membuka pintu bujuk rayu setan. Kita harus juga, atau tentu juga harus diingat bahwa sikap optimis tanpa perhitungan dan pertimbangan yang tepat juga merupakan sebuah kekonyolan atau juga tidak dibenarkan, yang dalam beberapa hal sangat dibenci oleh Allah. Dan pada prinsipnya sikap pesimis merupakan halangan utama bagi seseorang untuk menerima tantangan. Orang yang bersikap pesimis hampir bisa dipastikan selalu merasa bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan,
ia selalu merasa berada dalam ketidakberdayaan dalam menghadapi masa depan. Dan sikap seperti inilah sangat dibenci oleh Allah. Ketika kita sudah yakin bahwa apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini adalah benar, maka kita tak boleh surut untuk memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Dan sebagai seorang yang mengaku beriman, kita tak boleh sekejap pun merasa bimbang dan ragu untuk berusaha meraihnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Allah berfirman, kebenaran itu adalah dari Tuhan. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-haqqu minal rabbuka fala takuna minal mumtarin. Optimisme hingga kapanpun sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Juga guna mencapai sebuah kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup dunia dan di akhirat. Dengan adanya sikap optimis dalam diri seorang Muslim atau setiap kita, kinerja untuk beramal akan meningkat dan persoalan yang dihadapi insya Allah dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu kita harus yakin bahwa doa, ikhtiar, dan tawakal harus senantiasa mengiringinya. Karena hanya dengan ridhonya apapun yang kita harapkan dapat terwujud. Bagi seorang yang mengaku beriman, kita harus selalu optimis dalam menghadapi segala macam persoalan hidup kita. Dan dalam hal ini, kita harus menegaskan diri kita dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kegiatan, bahwa kita harus mengikuti 6 hal yang kita upayakan untuk dapat membangkitkan optimis dalam kehidupan kita. Pertama, temukan hal-hal yang positif dari pengalaman masa lalu. Kedua, tatalah kembali target yang hendak kita capai. Yang ketiga, pecahkan target besar menjadi target-target kecil yang segera dapat dilihat keberhasilannya. Kemudian yang keempat, bertawakal, berserah dirilah kepada Allah setelah melakukan ikhtiar atau usaha. Yang kelima, ubahlah pandangan diri kita terhadap kegagalan. Yang keenam, yakinlah bahwa Allah SWT akan menolong dan memberi jalan keluar pada diri kita dalam hal apapun dan kapanpun serta dimanapun. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.